Barakallahu fikum wa hayakumullah syekhana hayakumullah asatidah duat wa masyayikh wa ikhwanana Allah yahfadhukum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan dan terima kasih jazakumullah khairan untuk para asatidah, para ikhwan dan para masyayikh ya yang sudah bergabung di acara Zoom kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah mudahkan dakwah antum di lapangan, Allah mudahkan segala urusan antum, dan segala-segalanya Allah mudahkan. Nah, jadi para asatidah doa, sebagaimana yang kita kabarkan kemarin, kita ada pelatihan, ya, yang dimana tema pelatihan kita ini yaitu optimalisasi dakwah berkelanjutan melalui rumah Quran. Jadi tujuan kita melakukan pelatihan ini para asatidah untuk untuk langkah awal ya bagi para dai-dai di lapangan ngebangun rumah Quran. Nah, gitu dia. Goalsnya itu rumah Quran. Jadi para asatidah yang makor dakwahnya di masjid-masjid yayasan, sebenarnya antum punya peluang besar untuk bangun rumah Quran. Ya, kalau bangun pondok pesantren mungkin tuh skala besar ya. Nah, bagi yang belum bisa bangun pondok misalnya, bisa bangun rumah Quran. Dan ini diampu oleh Ustadz kita, Ustadz Wahyu Aditya Wardana. Beliau ini selaku ketua kantor ketua kantor taklim Yayasan Peduli Kemanusiaan Arisalah para asatidah. Jadi nanti ketika beliau menyampaikan materi, kalau antum ada hal-hal yang mau ditanyakan para asatidah, triknya, caranya, manajemennya, kurikulumnya apa saja, gimana cara pengaturan para pengajarnya, silahkan tanya semuanya para asatidah. Bahkan beliau bersedia kita bikinkan grup, ya, di mana grup ini berkepanjangan. Kalau antum lagi menggarap rumah Quran, ada kendala-kendala, silahkan kita bikinkan grup untuk konsultasi di situ. Jadi para asatidah, ya goals kita rumah Quran ini harus jadi. Ini langkah awal kita pelatihan, kita teori, nanti prakteknya di lapangan insya Allah. Jadi para asatidah, sengaja kita kita garis bawahi di sini dakwah berkelanjutan. Karena rumah Quran ini termasuk salah satu model dakwah yang diminati masyarakat. Ya para asatidah. Jadi mungkin ini aja dulu takdim dari Ana, mukadimah dari Ana agak berlepotan, kurang teratur, mohon dimaklumi. Ala kulli hal, semoga Allah berikan kita hidayah dan taufiknya untuk Ustadz Wahyu. Kami persilakan Ustadz waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi mustafa. Amma ba'du. Hayakumullah asatidzah, yang ana hormati Ustadz Miswal selaku eh, kepala kantor, kepala doa, dan juga yang ana hormatin beserta jajaran Ustadz Miswal. Dan anak hormati juga Ustadz Hasan Hamzah selaku Kepala Markas Tadrib Yayasan Arisalah Peduli Kemanusiaan. Uh, tapi pas saja, sebagaimana yang diajukan ke Ana, itu kebutuhan para dai itu supaya dakwahnya itu berkelanjutan. Jadi dibuatlah pelatihan uh, strategi membuka rumah Quran. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Miswal tadi, kalau misalnya kita seorang dai ingin membuka lembaga pendidikan
pesantren atau SMP atau segala macam itu terlalu berat, terlalu berat. Jadi untuk meminimalisir tenaga dan SDM, nah, jadi para asatidz juga bisa eh, mengembangkan pendidikan non formal ini dalam artian kata rumah Quran. Nah, jadi ini ada strategi membuka rumah Quran, yakni pendidikan non formal untuk masyarakat. Ya, pendidikan non formal ini juga regulasinya di Kemenak eh, ada juga. Ya, mereka mempunyai regulasi, namun saat ini masih ditutup ya sama Kemenak. Cuman ini menjadi bagian mereka juga gitu, pendidikan non formal ini. Oke, nah itu ya ini mana? Nah, kita lanjut ke mukaddimah para asatizah. Nah, jadi ini sebagai mukaddimah, gambaran rumah Quran itu dia eh, apa istilahnya kita bilang eh, lingkungan dakwahnya itu ummahat atau nisa dan atfal ya. Kalau misalnya para dai itu pada anak-anak atau bapak-bapak, ini dia terkhusus untuk wanita ya. Nah, mukadimahnya itu dakwah tidak hanya tertuju kepada laki-laki, namun eh, kita eh, membuka jalan dakwah itu banyak, tertuju kepada anak-anak bisa, kepada para remaja bisa, kepada ibu-ibu. Nah, yang menjadi lingkup kita ini adalah anak-anak dan wanita. Nah, kalau wanita itu bisa eh, dari anak-anak sampai ke ibu-ibu, ya. Nah, kenapa lingkup dakwah kita ke sana? Karena biasanya eh, yang lebih mudah diajak itu ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu itu biasa eh, memiliki sifat atifi ya, kelemah lembutan. Jadi kalau misalnya kita berdakwah dan kepada ibu-ibu itu dia lebih masuk dan ibu-ibu itu bisa mengajak kepada suaminya dan anak-anaknya dengan kelemah lembutan mereka, mereka bisa mengajak eh, kepada suaminya, anak-anaknya gitu ya. Jadi fokus kita ini untuk mendidik eh, umahat dan anak-anak. Ya, jadi dakwah itu tidak hanya tertuju pada laki-laki. Peran wanita dalam berdakwah. Jadi peran wanita dalam berdakwah itu sangat luar biasa ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah memiliki peran dakwah bersama Nabi, yaitu apa? Harta. Nah, namun Nabi yang memiliki peran tanfizinya. Kalau Khadijah itu peran di belakang layar gitu, ya. Jadi wanita juga bisa berperan dalam dakwah. Nah, jadi untuk para asatizah di sini, kalau misalnya punya zaujah bisa dimanfaatkan untuk mengajar di rumah Quran, bisa ditafil dalam pengajaran. Jadi sejarah rumah Quran ini, asatizah, eh, rumah Quran ini juga memiliki sejarah. Sejarahnya ya sejarah ini ya, sejarah peradaban lah ya, sejarah peradaban. Bahwasanya ada namanya Fatimah Al-Fihri. Nah, eh, Fatimah Al-Fihri ini seorang perempuan, anak perempuan dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya seorang pedagang, Muhammad Al-Fihri. Nah, jadi kekayaan ayahnya itu digunakan untuk membuka pendidikan. Nah, yang membuka pendidikan ini adalah Fatimah Al-Fihri ini. Nah, beliau
memanfaatkan harta orang tuanya untuk membangun masjid sebagai lembaga pendidikan, ya, di Kairawan, ya. Jadi Fatimah Al-Fihri ini berasal dari Kairawan, yakni Tunisia. Kemudian dia hijrah ke Fas, Maroko, dan disitulah mulai membangun masjid untuk pendidikan, ya. Kemudian dia Fatimah Al-Fihri ini, beliau membangun masjid dari harta kekayaan orang tuanya, membuka lembaga pendidikan. Sampai sekarang itu menjadi universitas tertua. Bahkan Oxford kalah. Universitas Oxford kalah di Amerika kalah. Jadi pada abad ke-8 ini dibangun sama Fatimah Al-Fihri, ya. Kalau nggak salah 852 Masehi. Sedangkan di Oxford itu eh, dibangun ya 1092-an lah, ya, Masehi. Nah, jadi eh, inilah universitas tertua, namanya Universitas Al-Qurawiyin, Universitas Al-Qurawiyin, eh, yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri, yang berawal dari masjid. Nah, beliau berawal dari masjid, yakni membangun masjid, kemudian membuka pendidikan di masjid, halakoh-halakoh sederhana, dan itu halakohnya ada fikih, ada Al-Quran, gitu. Nah, sampai sekarang berkembang, di situ ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada Al-Quran, berkembang. Nah, jadi para asatizah tidak menutup kemungkinan para asatizah memiliki peradaban sendiri juga, yang berawal dari berdakwah dari masjid bisa membangun universitas, kita tidak tahu, wallahu alam. Nah, tapi yang memang sebelum dia menjadi besar universitasnya, beliau memulai dari hal yang kecil. Nah, jadi itu eh, korelasinya dengan Rumah Quran. Jadi ada peran wanita di situ dalam pendidikan. Nah, kemudian dakwah mendasar dari mengubah generasi muda. Nah, jadi memang eh, Fatimah Al-Fihri ini dia memang berawal dari, ya, anak-anak generasi muda yang beliau didik hingga sampai besar menjadi universitas. Nah, itu kira-kira sejarah singkat Rumah Quran lah, ya. Ya, yang bisa kita korelasikan bahwasannya di situ ada peran perempuan yang sangat besar, dan ada juga peran orang tuanya, gitu. Nah, jadi pendidikan itu eh, sangat penting, dan di situ ada peran besar di wanita, ya. Nah, jadi eh, begitu singkatnya untuk mukadimah pelatihan kita hari ini. Kita lanjut ke, nah, sudah bergeser atau belum slide-nya? Ya, Oke, Ustaz. Sudah ki- perencanaan sudah kan? awal. Oke. Oke. Nah, kita langsung ke perencanaan awal. Nah, jadi strategi awalnya itu sebelum asatizah membuka rumah Quran, ya. Ya, karena kan dia lembaga pendidikan non formal yang, ya, sederhana lah, tidak terlalu repot untuk membukanya, tapi ya harus ada juhud juga. Nah, jadi eh, yang pertama itu mengumpulkan masyarakat. Ini mengumpulkan masyarakat yang berminat belajar, misalnya dari ibu-ibu atau anak-anak. Nah, mengumpulkan mereka dan berdiskusilah sama mereka, gimana kalau misalnya kita buat eh, rumah Quran untuk anak-anak, gitu. Bisa didiskusikan dengan administrasi. Kemudian eh, nanti para asatizah bisa menganalisa kira-kira kebutuhan pesertanya itu apa, ya, kebutuhan ibu-ibu itu apa, ya. Bisa memulainya nanti
ada sistematis pembelajarannya. Yang untuk fokus awal kita ini adalah pembelajaran Al-Quran saja, ya. Kita memulai dengan fokus pembelajaran Al-Quran. Nah, nanti sekitar ada apa namanya peserta yang lumayan berminat di lingkungan para dai. Nah, itu misalnya sekitar 30-an lah. Paling tidak 30-an, 15 anak-anak atau 15 ibu-ibu itu sudah bisa mulai membuka rumah Quran. Karena apa? Kita kasih batas eh, banyaknya peserta supaya pesertanya itu bisa semangat. Yang pertama karena ramai teman-temannya dan juga kumpulan mereka juga lingkungan. Kemudian yang kedua para asatizah juga bersemangat untuk mengajari mereka. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat pesertanya dikit pasti Ana yakin para asatizah pun kayaknya nggak semangat gitu mau ngajar kan karena pesertanya cuma 5 orang gitu. Kita sudah capek-capek meluangkan waktu gitu kan. Nah, jadi itu supaya pemicu kita ada batas paling tidak paling tidak 30 peserta lah. 30 peserta nanti kita manage kalau misalnya asatijah seorang diri pengajaran nanti kita manage waktunya gimana. Nah, kemudian setelah mengumpulkan masyarakat, sudah adalah beberapa masyarakat yang ingin 30 misalnya kan minimal. Nah, kita membuat draft. Bisa nggak dibuka draftnya? Eh, sebentar asatijah. Hmm, kalau tidak bisa, nah stop share dulu. Bentar ya. Oke, ini kita lanjut ke membuka draft. Jadi membuat draft ini eh, contohnya seperti ini. Sebentar. Contohnya seperti ini kalau mau membuat draft. Nah, ini isi membuat draft tadi ya. Nah, kalau misalnya peserta itu sudah ada misalnya dan masyarakat itu banyak yang minat sekitar 30 orang, kita buat draftnya seperti ini. Kira-kira lembaga ini kemana arah tujuannya? Nah, jadi kita buat dulu draftnya. Yang pertama takrifnya. Nah, narasa asal di sini kan bisa memahami ini. Nah, ini ada takrifnya, ada ahdafnya, ada muddatul barnamijnya, ada al-mustahdaf minal hibzinya, ada target hafalannya. Kemudian al-fi'ah al-mustahdafa. Siapa siapa yang mau disasar? Ini kan kita buat fatayat dan lumahat. Bisa nanti al-atfal wal nisa. Jadi di sini dibuat draftnya, formatnya seperti ini. Ada dulu halakohnya mau berapa dulu dibuat, gitu kan? Ada tolibatnya berapa?
Nah, 30. Nah, jadi kita buat skala kecil dulu. Nah, kalau kita misalnya sudah punya ini, sudah tahu kita arah yang rumah Quran mau kita buat, kita lebih gampang untuk menyusun eh, administrasi selanjutnya. Nah, dan kita pun tahu apa yang mau kita susun. Nah, nanti ini mungkin bisa sharing ke grup ya, para asatidzah. Nah, di sini ada jadwalnya lengkap, saat dirosinya al-yaumiyahnya berapa, ada saatnya, kemudian muddatus saahnya, kemudian al-mawad al-asasiyahnya apa, al-mawad al-idofiyahnya apa. Ini ada tauhid, ada fikih, ada lughah Arabiyah. Nah, kalau 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 mau dibuat taklufahnya pun juga bisa gitu. Itu kembali ke asatizah aja. Kemudian ini susun langsung jadwal hisosnya, gimana perencanaan pembelajarannya, kapan saja, dan apa saja yang eh, dipelajarin. Nah, inilah kurang lebih asatizah muswaddahnya ya, untuk membuat draft seperti itu sebelum memulai pembuatan rumah Quran. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kita akhirkan saja pertanyaannya biar kita lanjut. Silakan para Nah, asatidzah yang mau bertanya di tengah jalan, di hmm, tengah-tengah materi, silakan ya. Dan boleh juga nanti di akhir materi boleh juga bertanya. Silakan para asatidzah. mana tahu nanti lupa kan kalau di akhir. Kalau kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut. Oke, Silakan, silakan. Saat lanjut Ustaz Randy. Lanjut. Kayaknya nggak ada yang bertanya tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, Sat. Ayo. Kalau ada yang bertanya, Sat, mewakili, Sat. Oke, betul Ustaz. Jadi di antara ciri-ciri, ya ciri-ciri makor dakwah atau kasih dai-dai kita berdakwah itu kan mayoritas di masjid-masjid yayasan. Hmm. Ciri-ciri peluang besar untuk bangun RQ itu gimana gitu, Sat? Kira-kira secara mujmal, secara umum gitu. Nah, ciri-cirinya itu inilah tadi dari perencanaan awalnya kita sudah menyediakan lebih dahulu itu pesertanya. Nah, dari peserta itu kita buatlah perencanaannya. Karena kalau kita buat perencanaan, kita buat draftnya dahulu, kemudian pesertanya masih mengambang, ya pesertanya itu masih abu-abu lah, belum belum jelas sekali. Nah, kita ini bisa di pertengahan jalan kita futur atau segala macam. Jadi alangkah baiknya strategi awalnya itu kita kumpulkan dulu pesertanya, lalu kita buat draftnya gitu. Nah, kalau misalnya peluang di DAI itu, Ustaz, seperti yang Anda sampaikan tadi sejarahnya Fatimah Al-Fihri tadi, nah itu bisa dari masjid dahulu gitu. Jadi peluang rumah Qur'annya itu dengan apa adanya bisa eh, dibuat dari masjid dahulu gitu. Pembelajaran di masjid tidak mesti harus membuka lokasi gitu. Kalau misalnya belum ada. Nah, mungkin di asatizah para duat ini sudah memiliki taklim atfal misalnya, ya kan? Taklim atfal atau taklim eh, umahat dan juga memiliki kurikulum. Nah, sepengetahuan Ana, kita tidak apa namanya? Dan Ana juga belum pernah lihat ada nggak mengukur kemampuan peserta tadi gitu. Nah, koreksi kalau Ana salah soalnya. Nah, itu jadi kita di rumah Quran ini kita memang harus mengukur pesertanya satu-satu gitu. Mereka sudah sampai mana capaiannya gitu. Nah, kalau yang asatizah biasa lakukan kan ada taklim atfal gitu kan. Nah, jadi kita ingin mengukur ketercapaian peserta tadi satu-satu gitu. Mereka nanti mempunyai waraqah bertabaknya masing-masing. Nah,
Jadi bisa jadi peluang para asatizah. Kalau asatizah punya masa, ya bisa didiskusikan dengan jamaah dan kalau bisa kepala desanya. Nanti kepala desa itu udah tingkat lanjut lah istilahnya. Kalau sudah ada masyarakatnya, kalau draftnya sudah ada, gitu. Begitu kira-kira Ustaz Miswal. Apa Ustaz? Izin Ustaz. Oke, tafadhol Eh, Ustaz. kalau macam yang antum bilang dibuat dulu dari masjid. Nah, kenyataannya dari beberapa cerita teman gitu, nanti dibuat di masjid rame gitu kan. Ada peluang kita Hmm. mau buka rumah Quran tadi, ujung-ujungnya nanti ribut Ustaz. Ributnya gimana? Status kepemilikan. Ributnya seperti itu Ustaz. Nah, jadi Barakallahu fiik. begini Ustaz. Ributnya ini dengan siapa kira-kira Ustaz? Maksudnya Ana belum paham mengenai ribut dengan siapa gitu. Ya ributnya sama pihak masjid lah Ustaz. Oh gitu. Nah jadi gini Ustaz. Eh, Begini Ustaz. Misalnya kalau peluang Ustadz itu, nah misalnya kan Ustadz yang tinggal di dekat masjid atau yang tinggal di masjid gitu kan, atau memiliki rumah, nah itu bisa berawal dari rumah Ustadz. Kalau memang misalnya dari masjid itu ribut misalnya. Nanti dibilang Nah, kenapa buat di masjid aja? Kan antum dai masjid. nah itu dia tadi saat maksud Ana. Eh, Dia perlu namanya komunikasi dengan masyarakat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat sistem rumah Quran gitu kan, pembelajaran anak-anaknya kita ukur gitu. Jadi setiap peserta itu ada kita ukur pembelajarannya sampai mana dan targetnya sampai mana ke mana gitu. Kita punya kurikulum gitu. Cuman dia dalam bentuk ini rumah Qurannya itu ya karena kita juga keterbatasan tempat atau keterbatasan biaya, kita buat semi-semi aja gitu. Maksudnya sistem-sistemnya itu sudah sistem rumah Quran untuk para peserta itu gitu. Nanti kalau misalnya sudah besar dan kita komunikasikan dengan masyarakat, nah eh, itu bisa nanti ya mana tahu dari masyarakat tersebut itu ada mau menyumbangkan rumahnya untuk di rumah Quran gitu kan. Misalnya orang rumahnya kosong gitu. Nah jadi itu seiring berjalan waktu akan berkembang ya insya Allah. Oke, Nah Ustaz Wahyu, jadi ada sedikit lagi pertanyaan Ustaz. Nah, mm-mm. lanjut Ustaz. Ada Lanjut sedikit Ustaz. pertanyaan ini Ustaz. Mm-mm. Setelah ini kita lanjut materi Ustaz ya, bentar. Jadi dari Oke. draft yang antum share tadi Ustaz, di situ Mm-mm. dilihat oleh dai ada pembelajaran dari pagi. Nah, pertanyaannya, Mm-mm. apakah di rumah Quran pembelajaran dari pagi Ustaz? Atau ada penyesuaian tempatnya gitu? Boleh kondisional atau pagi atau siang atau malam? Silahkan Ustaz. Nah nanti di waktu akan kita jelaskan insya Allah. Oke. Oke. Sebentar Ustaz. Bentar aja, bentar. 3 menit. 1 menit, 1 menit. Bentar aja. Oke, para asatidzah 1 menit menunggu pemateri izin sebentar. Jadi kan untuk eh, pertanyaan Ustaz Zulham Khair tadi, ya perihal rumah Quran yang diawali dari masjid yayasan ketika sudah ramai sehingga terjadi perebutan kongsi. Ini milik siapa ini? Milik pribadi, milik BKM atau milik siapa? Nah, itu kembali ke kesepakatan awal para asatidzah. Maka dari itu, ketika kita mau membangun sebuah lembaga yang kita lihat peluangnya akan membesar, maka ya di diapakan dulu, dikumpulkan dulu resiko-resikonya. Ini bakal milik siapa? Ini besok kalau udah besar, siapa yang akan memegangnya? Jadi itu semua tergantung kondisi komunikasi antum sejak awal para asatidah. Itu dia, Allah alam. Benar Ustaz, benar. Di awal
selalu ngomong komitmen ini punya umat gitu kan. Tapi pada saat di awal kita merangkak itu ya yang kerja itu ya kita gitu kan, semuanya kita cari murid segala macam. Tapi begitu udah gede ya sama-sama tahu lah, kita sama-sama orang-orang lapangan yang pernah ngerasain ini. Tapi itu diakuisi terkadang gitu, Ustaz. Dan kita dai-dai ini yang merintis dari awal itu, maaf cakapnya ada yang ditendang. Itu, Ustaz. Berarti para asatidah insya Allah nanti dipelajari lagi mengantisipasi akuisi lembaga yang sudah kita bangun. Nah, itu perlu nanti ada yang namanya problem solving ya. Problem solving mengatasi masalah di lapangan ketika lembaga yang dibangun diakuisi oleh pihak-pihak yang berseberangan. Insya Allah nanti itu akan kita pelajari lagi insya Allah. Ustaz Julham gimana Ustaz? Aman kan? Dan para setidak Amnun. yayasan kita Yayasan Peduli Kemanusiaan Alisala itu ada program setiap tahun membuka rumah Quran. Jadi untuk yang sekitaran Deli Serdang, Serdang Bedagai atau di Medan yang punya link, yang punya relasi, yang ingin bangun Quran, bangun rumah Quran, silakan informasikan ke kita. Nah, jadi para asatidzah ketika rumah Quran itu dibangun dan insya Allah itu semua manajemennya, pengajarnya, bahkan untuk operasionalnya itu full yayasan yang menanggung gitu. Siapa pengajarnya? Pengajarnya itu alumni kita, alumni Stay Asuna Akhwat. Ya khirrijah insya Allah Ta'ala. Jadi untuk Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai bagi para asatidzah yang punya relasi atau link yang berminat mau bangun bangun rumah Quran silakan informasikan ke kita para asatidzah. Untuk doabit-doabitnya, keterangan-keterangannya, syarat-syaratnya silakan nanti ditanyakan ke kita insya Allah kita jelaskan insya Allah. Nggak dapat, Ustaz. Izin Ustaz Miswal. Ustaz, Izin, keping Ustaz. tinggi nggak bisa, Ustaz. Afwan, Izin Afwan. Ustaz Miswal. Ini ada sedikit apa Ustaz? Berarti kita Ustaz cari tempat aja gitu Ustaz. Sahih Ustaz, cari tempat, nanti tempat yang antum ajukan itu sesuai dengan dawabit yang ditentukan oleh yayasan. Oke, akan kita bangun rumah Quran dan antum nanti akan ada kontribusi juga di situ Ustaz. Seperti pengajar, seperti ada muhadharah nanti antum yang ngisi gitu insya Allah. Kalau misalkan rumah Qur'annya sudah ada Ustaz. Cuma Kalau tinggal lagi membangunnya gitu Ustaz. Kira-kira bisa Ustaz? itu nanti kita komunikasikan lebih lanjut Ustaz. Nanti kita komunikasikan lebih lanjut ke Ustaz Wahyu insya Allah Ta'ala. Oke, Ustaz, pengelolaannya itu tetap di bawah pengelolaan yayasan atau kita, Ustaz? Untuk rumah Quran yang dibangun oleh yayasan, yang operasionalnya, pengajarnya, semua ditanggung oleh yayasan, maka pengelolaannya pun di bawah yayasan, Ustaz. Tapi dai sebagai wasilah membangun itu, bakalan nanti ada kontribusi juga gitu. Dalam artian job desk dai-nya tidak terbengkalai gitu. Ya. Kan lebih mantap Ustaz dibantu masyru'nya aja Ustaz, biar dai yang ngelola Ustaz dari awal. Itu nanti, Ustaz, kondisional kita pelajari lagi apakah boleh seperti yang antum katakan, Ustaz. Wallahu a'lam. Ditunggu informasinya ya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz Wahyu lanjut, Ustaz. Oke, lanjut ya Ustazah. Eh, oke, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan, ya mudah-mudahan setelah pemaparan materi ini, mudah-mudahan wadah ya. Nah, kemudian langsung ke teknis membuka rumah Quran dari nol. Nah, jadi ini kita lingkupnya itu Ustazah. Nah, ini kalau seandainya teknis membukanya rumah Quran itu dai yang buka. Nah, gitu dai yang membuka rumah Quran di sana. Yang pertama itu syarat minimal membuka rumah Quran mungkin ada rumah atau musola atau teras atau halaman lah ya. Kemudian guru, satu orang guru itu maksimalnya 15 murid. Nah, kalau misalnya satu orang guru, muridnya 30 itu bisa dijadwalkan patrohnya. Misalnya Ustadz Julham pagi ngajar anak-anak, siang ngajar umahat gitu. Atau zaujahnya Ustadz Julham bisa juga gitu.
Jadi manajemen pesertanya seperti itu bisa dijadwalkan per shift. Nah, supaya tidak terbengkalai juga para dai, ya itu masalah manajemen lah, manajemen waktu para dai lah. Nah, itu asatidzah yang lebih paham cara memanagenya, kapan kosongnya, dan kira-kira siapa yang bisa mengajarnya. Nah, jadi saran Ana, kalau untuk guru ini, nah itu bisa Ustadz-Ustadz tafilkan itu zaujah Ustadz-Ustadz yang pertama, dan yang kedua bisa dari jamaah Ustadz-Ustadz. Ana yakin ya kalau umat-umat itu di antara salah satu jamaah Ustadz itu pasti ada yang bisa mengajar huruf hijaiyah, ya. Nah gitu. Jadi itu bisa ditafil. Nah, kemudian legalitas sederhana di bawah yayasan atau izin perangkat desa. Nah, jadi kalau misalnya asatizah mau buat yayasan bisa juga, dan itu kurang lebih buat yayasan 6 juta. Nah, itu opsi pertama, dan opsi yang kedua izin perangkat desa. Nah, jadi asatizah itu bisa eh, hanya meminta izin di desa saja gitu. Gimana Pak kira-kira kalau kita buka rumah Quran di desa ini gitu. Nah, itu opsi yang tidak mengeluarkan biaya. Oke, Asatiza. Kemudian selanjutnya ada sistem jadwal. Contohnya ada 3 waktu, pagi, siang, dan sore. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau misalnya muridnya ada 30 atau ada 45, berarti Asatizah pagi fatrohnya. Gitu. Nah, kalau eh, Asatizah kewalahan misalnya dalam memanage waktu, ya yang pernah Anda dengar itu eh, para dai itu membuat sofusani ya Ustaz misalnya kalau nggak salah ya. Nah, jadi bisa ditafil sofusannya di rumah Quran ini gitu. Nah, karena pembelajaran awalnya itu ya ana rasa singkat-singkat ringan-ringan, tidak terlalu berat karena dia taklim huruf hijaiyah. Karena kita memang tracking awalnya itu peserta itu bisa membaca Al-Quran, ya membaca huruf Arab. Nah, jadi eh, setelah tadi kita membagikan waktu pagi, siang ataupun sore, nah kita membagi kelasnya. Nah, misalnya di pagi itu hijaiyah, taklim huruful hijaiyah. Nah, kemudian di siangnya itu bisa tahsin. Nah, karena berbagai masyarakat itu ya memiliki tentu tidak sama ya tingkatan pendidikannya. Ada yang sudah bisa huruf hijaiyah, ada yang sudah bisa tahsin dia langsung ke tahfiz bisa. Nah, jadi seperti itu pembagiannya. Oke, ini saja. Kemudian lanjut ke sistem absensi dan evaluasi sederhana. Ya, jadi setiap peserta itu memang kita absensi, ada mutabaahnya. Nah, itulah yang ana rasa membedakan antara kita membuka taklim atfal itu dalam versi dai dan juga dalam versi rumah Quran. Nah, memang sama-sama pendidikan, cuman ana rasa apakah di dai kurang paham juga ana, apakah di dai itu ada mutabaah khususnya per peserta atau tidak. Nah, gitu. Sistem absensi dan evaluasi sederhana. Nah, jadi nanti di next materi itu ada absensi dan evaluasi sederhana. Nah, jadi dari teknis ini, output ini, dai siap membuka rumah Quran meski dengan fasilitas terbatas. Nah, jadi ini sederhananya kalau mau membuka rumah Quran untuk para asatidzah. Ya. Oke, kira-kira bisa dipahami asatidzah? Inilah teknis sederhana untuk membuka rumah Quran dari nol. Oke. Nah, kemudian setelah tadi teknis membuka rumah Quran, misalnya sudah ACC semua, dari perangkat desa sudah ACC, kemudian draft-draftnya sudah asatizah susun, gitu kan, sudah ACC lah.
tinggal membuka rumah Qur'annya gitu. Nah, jadi bisa berkolaborasi dengan masyarakat gitu. Atau yang memiliki kelebihan dana dari masyarakatnya itu bisa dikolaborasikan lah. Ana rasa para dai yayasan lebih paham lah cara melobi-lobi ya, melobi-lobi untuk kebaikan lah misalnya. Jadi jadi seperti itu. Setelah pesertanya ada, draftnya sudah kita buat dan kita sudah izin ke perangkat desa sekitar. Nah, lebih bagusnya lagi kita buka rumahnya gitu. Kalau bisa ada rumah kosong yang bisa kita sewakan gitu kan. Dan itu bisa para dai kolaborasikan dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Ataupun dari jamaah di luar asatizah pun juga bisa. Oke. Nah, jadi eh, yang kalau dari kita, dari yayasan kita, asatizah bisa mengajukan pembukaan rumah Quran di daerah makor dakwahnya itu bisa. Namun keterbatasan ya, keterbatasan daerah. Nah, jadi kita membuka di daerah Deli Serdang, kemudian Medan, kemudian Perbaungan, ya kemudian ya kalau ada di Siantar masih bisa dijangkau lah, gitu kurang lebih. Jadi masih bisa yayasan kita yang membuka, cuman kalau jauh-jauh di Jambi kita belum bisa. Kita juga belum ada regulasi ke sana. Jadi kalau misalnya yang dekat-dekat, para asatizah bisa mengajukan ke kita kalau mau membuka rumah Quran. Nanti semua sistemnya, semua perangkat-perangkatnya kita yang handle gitu. Asatizah cuman mengasihkan jalan, membuka jalan untuk kita buka rumah Quran. Nah, yang kita bicarakan ini itu untuk asatizah misalnya kalau mau membuka rumah Quran mandiri. Nah, begitu kurang lebih kalau misalnya ada keganjalan dari para asatizah. Ya, jadi yang kita pelajarin ini untuk para asatizah yang ingin membuka rumah Quran mandiri. Namun kalau misalnya para asatizah mau membuka rumah Quran dan mengajukan ke yayasan dengan kriteria lokasi yang Ana sebutkan tadi, daerahnya Deli Serdang, Perbawangan, dan ya Siantar atau Batubara, itu semua sudah kita susun gitu. Kita yang membukanya semua dari A sampai Z. Bahkan sampai kita mutabaahnya juga gitu. Para asatidzah hanya membuka jalan. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ya, Anda tekankan sekali lagi yang kita pelajarin ini untuk asatidzah yang ingin membuka rumah Quran mandiri. Nah, adapun kalau membuka rumah Quran di daerah tempat dakwahnya dengan rumah Quran yayasan bisa diajukan ke ANA. Dan itu para asatidzah tidak pusing-pusing memikirkan administrasinya gimana, harus kemana setelah ini selanjutnya gitu. Ya, bisa dipahami ya kira-kira asatidzah. Nah, jadi ada administrasi kantor tadi, administrasi kantor ada. Nah, yang pertama, kalau misalnya sudah selesai semua tadi tahapan-tahapannya, teknis teknisnya tadi, apa namanya, menyusun pembelajarannya apa saja, menyusun waktunya, kemudian sudah melaporkan ke perangkat desa. Setelah langkah selanjutnya adalah kita menyusun administrasi kantornya. Nah, gitu. Jadi maksud anak kenapa repot-repot gitu mau buka rumah Quran gitu. Harus ada administrasi kantornya atau segala macam. Ya karena para dai ini adalah seorang visioner ya. Jadi memang kita harus menyusun program-program itu rapi. Kenapa? Kalau kita susun sistem itu secara baik, maka tidak ada celah untuk hal-hal yang negatif ya, meskipun ada aja gitu. Jadi kita nggak bisa
diserak-serak atau diobrak-abrik sama kemauan peserta. Kita punya sistem. Nah, jadi eh, sedikit lelah memang kita untuk menyusun sistem ini. Supaya apa? Kalau kita misalnya punya ru'ya warisalah, punya visi dan misi, ini bakalan mengundang peserta lain atau tidak? Pasti bakal mengundang. Nah, dibandingkan dengan kita hanya membuka halakoh taklim atfal saja gitu. Yuk kita belajar ngaji huruf hijaiyah udah gitu, sekedarnya aja. Udah hanya sekedar gitu aja gitu. Ya bisa jadi peserta mulai malas datang dan juga eh, asatidzah pun juga malas karena makin lama makin berkurang pesertanya gitu. Ya, jadi sistem ini kita susun supaya rapi yang pertama dan yang kedua eh, peserta itu pun tahu untuk apa dia masuk ke sini. Dia memiliki alasan. Kenapa kamu ikut program halakoh Ustadz Randy misalnya? Oh di sana kawan-kawan rame gitu kan. Orang tuh apa namanya? Mereka rame-rame menghafal gitu kan. Targetnya ada per hari gitu. Target pesertanya ada per hari. Nanti bulanannya kita dikasih tunjuk, kita sudah menyelesaikan ini segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kita punya, ya kalau dalam dunia bisnis kita punya nilai jual lah. Kita punya positioning, kita juga punya sistem gitu. Karena memang sistem lah yang mengarahkan kita gitu. Kalau tidak ada sistem kita tidak akan terarah. Bahkan kehidupan sehari-hari kita juga harus memiliki sistem gitu. Nah, makanya kita harus lelah ya. Kenapa kita harus bangun pagi? Ya karena kita mau sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Itu kan namanya sistem, sistem agama Islam. Dan ya sistem itu memang harus lelah gitu lah. Kita harus lelah untuk membangun sistem itu. Ya, jadi ini ada visi misi rumah Qurannya. Jadi memang harus asatijah rancang visi misinya apa supaya jelas. Nah ini eh, pendidikan non formal ya, non formal. Tapi kita harus mempunyai visi dan misi. Jadi orang pun tidak berani macam-macam. Oke, ini visi misi rumah Quran kita menjadi pusat pendidikan perempuan yang menjadi contoh dalam bidang ilmu syariah se-Indonesia pada tahun 1466. Ya kan? Misinya apa? Menjadi pusat pembelajaran Al-Quran dan ilmu syar'i yang unggul dan berkualitas bagi wanita dan anak-anak. Nah, jadi nanti ruang lingkup pembelajaran kita tidak terlepas dari yang namanya misi ini, Al-Quran dan ilmu syar'i. Nah, begitu. Oke, tadi sudah visi misi. Nah, kemudian kita buat struktur gitu. Kita buat struktur rumah Quran. Ya, nggak ada salahnya kalau kita coret-coret strukturnya itu, misalnya mudirnya itu asatiza, kemudian naib mudirohnya itu zaujah asatiza, atau dari peserta asatizah juga bisa, atau jamaah asatizah yang bisa mengumpuni. Jadi kalau misalnya memiliki struktur yang jelas, nah jadi mereka para SDM-nya ini, para pegawainya ini mereka tahu tupoksinya apa, tahu arah kerja mereka tuh apa gitu, apa bagian mereka. Jadi harus dibuat. Kalau sudah ini tadi kita buka teknisnya, kemudian administrasi kantornya juga harus kita buat. Nah, ada juga jam dawamnya. Nah, ini jam dawam kita. Nah, ini jam dawam kita eh, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu semua harus kita tulis, harus tertulis. Kenapa? Memang kita sudah tahu lah kita sampaikan. Jadi rancangan itu atau arahan itu tidak cukup hanya di lisan. Dia harus tertulis. Supaya apa? Supaya nampak dan supaya mengingatkan para orang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat para asatizah nih, para asatizah supaya tidak kebingungan,
Jadi kalau misalnya kita berjalan di apa namanya? Kalau misalnya kita di kereta api atau di pesawat, itu kan banyak tuh tanda-tanda tanda-tanda baca misalnya, atau rambu-rambu apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan gitu. Kenapa mereka letakkan juga? Padahal di awal keberangkatan itu, sebelum di awal keberangkatan pesawat itu, ya pramugarinya sudah mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada ini, kita harus melakukan ini. Kalau misalnya pesawat sedang ini, kita harus melakukan ini. Namun mereka tetap menempelkan tanda-tanda tersebut gitu. Kenapa? Karena supaya ya menjadikannya itu terlihat. Nah, jadi kita ingat selalu, kita ingat, oh tadi yang disampaikan ini. Gitu kan. Oh kita lihat tandanya lagi, oh ini berarti tanda yang dilarang tadi gitu. Jadi menjadikan hal tersebut itu terlihat supaya bisa mengingatkan eh, orang gitu atau mengulang ya. Jadi memang harus tertulis ini jam dawamnya harus kita tulis. Nah, jadi kita punya manajemen yang jelas, manajemen idarian yang jelas ya. Jadi bisa menarik peserta juga gitu. Bisa menarik peserta dan juga kita apa namanya? eh, bisa kita laporkan juga ke desa. Misalnya bahwasannya kita punya program yang jelas nih Pak, seperti ini, seperti ini. Kita punya Haikal Idari, kita punya visi misi, kita punya jam dawam. Nah, gitu. Ya, karena orang bakal tertarik tuh kalau jelas dia. Nah, misalnya, kalau susunan-susunannya itu jelas, ya orang bakal tertarik. Oke, ini untuk jam dawam. Dan juga administrasi kantor itu ada kop surat. Surat itu penting kalau misalnya asatiza itu melibatkan perangkat desa harus melayangkan surat dengan kop yang jelas. Oke, itu administrasi kantor asatiza. Setelah kita tadi eh, mengetahui teknis-teknis pembukaan rumah Quran. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kurikulum pembelajaran? Mungkin satu atau dua pertanyaan lah, kalau ada, supaya kita tidak apa namanya, supaya waktu kita cukup untuk pembahasan selanjutnya. Kira-kira ada soal? Ya Ustaz, sedikit Ustaz, menyambung pertanyaan dai tadi. Jadi kan antum sampaikan bahwasanya bagi dai-dai sebagai wasilah membuka rumah Quran untuk yayasan sebagai wasilah, dan dai setelah itu tidak pusing-pusing lagi memikirkan operasional, manajemen, pengaturan dan lain-lain kan Ustaz. Kira-kira income atau plus atau apalah gitu yang diperoleh oleh dai apa saat gitu sebagai wasilah ketika melalui mereka rumah Quran yayasan dibangun gitu. Syukron Ustaz. Oke, berarti ini pertanyaan misalnya dai yang membuka jalan, eh, membuka rumah Quran di makor dakwah tadi ya, tapi melalui rumah Quran yayasan gitu ya. Gitu ya, Sada? Betul, Sad? Oke, ya mengenai feedback ya, karena juga tidak memungkiri bahwasanya memang manusia itu apa namanya kebutuhannya feedback ya, balas budi ya. Jadi kita manusia yang transaksional, eh, kalau feedbacknya misalnya dai itu membuka jalan, ya membuka rumah Quran. Jadi kalau di kita itu memang feedbacknya biasa tidak secara langsung, ya. Bisa itu feedbacknya nanti kita membutuhkan asatizah di tempat tersebut untuk mengisi muhadarah ammah, bisa jadi. Nah, jadi event-event kita seperti itu, atau misalnya nanti para dai itu bisa menjadi juri para peserta untuk lomba-lomba yang kita adakan gitu. Nah, itu pun
kalau kita tafilkan seperti itu, biasanya kita memiliki budget untuk pemateri atau juri gitu. Nah, itu feedbacknya mungkin Anda sampaikan tidak secara langsung, Ustaz. Ya, kalau secara langsung mungkin feedbacknya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar. Ya, karena banyak juga PJ-PJ kita yang mengajukan seperti itu karena memang kebutuhan kampungnya itu untuk pendidikan. Gitu. Gitu kurang lebih Ustaz Miswal. Saya Ustaz, silakan Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Oke, sebentar Ustaz ya. Ada anak ngangkat telepon bentar karena ini sangat penting Ustaz. Bentar Ustaz. Ustaz, para setidak doa mohon dimaklumi. Ya beliau mungkin dapat telepon dari ketua yayasan atau juga dari syekh. Ya, jadi para asatidah sebagai penekanan lagi bahwasanya tujuan pelatihan kita ini untuk ngebangun rumah Quran pribadi-pribadi dai sendiri gitu. Untuk dai-dai yang ingin mengembangkan dakwah melalui rumah Quran silahkan. Kalau untuk TPA, anak yakin mayoritas kita para dai itu udah punya TPA. Yang dimana TPA itu kan kita langsung yang terjun, kita langsung yang ngajar di dalamnya kan gitu. Maka para setidak dengan adanya rumah Quran ini, ya kita bangun wadah untuk para istri kita atau juga para anak kita atau juga para tolibat kita misalnya yang mereka itu sudah punya kemampuan untuk mengajar, kita bangunkan wadah. Salah satu wadahnya ini rumah Quran para setidak. Dan kita ketahui rumah Quran ini ya di antara bentuk apa ya, bentuk non lembaga pendidikan agama yang diminati masyarakat gitu. Nah, jadi nanti para setidak kalau ada yang mempertanyakan gimana cara pengaturan operasionalnya, itu nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Wahyu insya Allah. Jadi para setidak mohon siapkan pertanyaan-pertanyaan antum, hal-hal yang ingin antum cari penjelasan atau kejelasan silahkan para setidak. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak para setidak yang bisa anda bantu jawab insya Allah. Kayaknya memang harus duduk pakai kopi, Ustaz. Kalau gini aja nggak cukup waktu, Ustaz. Iya pasti saat ini sebagai mukaddimah yang kita katakan di awal sebagai langkah awal para setidak. Makanya nanti kita akan bikinkan grup yang dimana beliau dan kita semua tergabung di dalamnya gitu. Jadi antum mau konsultasi bebas silahkan gitu. Oke, Anda dengar tadi Ustaz Julham ya? Butuh kopi duduknya ya kan? Duduknya lama di sini ada kantor. Ngopi kita sini. Bismillah. Siap, Ketua, siap. Oke, kita lanjut Asatidzah. Ini nampak nggak tulisan kurikulumnya ini? Nah, jadi eh, kurikulum pembelajaran ya. Nah, jadi kita memang tahapannya itu nutkul huruful hijaiyah yang saat ini kita pakai eh, kitab Iqra untuk anak-anak dan Thariqah Imam Syafi'i itu untuk ummahat. Nah, namun kita tahapan pembelajarannya, tahapan kurikulumnya ini kan nutkul huruful hijaiyah yang saat ini kita pakai Iqra dan Thariqah Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau misalnya pembelajaran nutkul huruful hijaiyah, kami sedang mengikuti pelatihan untuk pembelajaran taklim huruful hijaiyah, yang dimana itu sudah mujarab di berbagai daerah di Indonesia. Mujarab setelah itu peserta bisa membaca Al-Quran. Metodenya ada metode tahji namanya, mengeja. Nah, jadi kita sedang mengikuti pelatihan. Nanti kalau misalnya kita sudah matang di rumah Quran, kita insya Allah bakal nge-share ke para asatizah untuk perkembangan kurikulumnya gitu. Nah, kemudian ini ada taklim dirosi atfal, ada taklim dirosi linisa. Nah, kalau taklim kemudian setelah di taklim huruful hijaiyah untuk di atfal itu
ada tahsin. Kita tahsin pakai tahsin Aisar, Abu Humaid. Oke, kemudian yang juga yang di Nisa itu tahsin juga kita pakai Thoriqoh Imam Syafi'i. Ah, itu Ustadz Abu Ya'la Al-Quraidi, Qurainaidi apa? Qurnaidi kalau nggak salah. Oke, kemudian di tahfidz Al-Quran itu ada Al-Quranul Karim. Nah juga kita lagi ini namanya, kita lagi ikut pelatihan juga. Ada Muasasah Nisa di Kosim, Broidah. Nah, jadi ada sepupunya Syekh Khalid, dia mau punya 75 rumah Quran yang sistemnya sudah Masya Allah. Kita lagi pelajari juga. Nanti kalau misalnya seandainya ada perkembangan mengenai kurikulumnya, eh, kita mungkin bisa sharing di grup ya, Asatiza. Jadi ini dia tahapan-tahapannya. Dan ini nutkul huruful hijaiyah, tahsin, nama tahfiz, itu kita pakai di 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu di Ulum Syar'i yang di bawah ini. Ulum Syar'i yang di bawah ini ada tauhid, ada fikih, ada hadis. Jadi fokus utama kita memang tahfidz Al-Quran. Al-Quran. Jadi bisa juga kita fokus utama kita apa namanya memberantas buta huruf gitu. Itu menjadi fokus utama kita karena sesuai dengan misi kita tadi. Nah, kemudian kita sisip dengan Al-Lughatul Arabiyah. Nah, itu bagi peserta yang sudah tingkat mahir bisa kita tambahkan mereka materi Al-Lughatul Arabiyah. Kemudian ada ilmu syar'i, tauhid. Misalnya pekan ini tauhid, pekan depan fikih, pekan depan hadis. Nah, begitu sistem yang kita punya untuk manhajnya. Oke, ini kitab-kitabnya, kitab-kitab manhaj kita. Nah, ini eh, Anak tekankan lagi, bahwasanya ini untuk para asatizah yang ingin membuka rumah Quran mandiri ya. Nah, adapun nanti tinggal kita penyesuaian, penyesuaian SDM, guru, gitu. Kita menyesuaikan barnamitnya dengan guru yang ada di lokasi asatizah, gitu. Namun kalau yang rumah Quran dari yayasan, itu kita sediakan semuanya. Begitu kurang lebih. Dan ini bisa dilihat tadi sudah ada nih gambaran kurikulumnya dan ini format silabusnya. Nah, jadi target peserta itu ada hari ini ikro berapa gitu. Nah, ini bulan Muharram, ini tarikhnya, ini harinya. Nah, jadi kita cuma 5 hari aja rumah Quran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya ilmu syar'i. 4 harinya itu digunakan untuk taklim huruf hijaiyah, tahsin, sama tahfiz. Ini kita punya silabusnya gitu, punya target. Nah, jadi eh, ya mudah-mudahan kalau pesertanya hadir setiap hari pembelajaran, ya sampailah dia ke target kita sudah bisa dia sampai ikro 4 misalnya, yang ikro level 1. Nah, ini ada huruf. Nah, kalau minimal ikro tadi ini, mana? Nah, ikro 1 itu target kita hanya 2 bulan. Ya kan? Ikro 1, ikro 2 juga 2 bulan. Ikro 3 juga 2 bulan. Dan seterusnya. Ini ada level-levelnya. Nah, kemudian pembelajaran tahsin, kita juga punya silabusnya. Nah, ini di Muharram ini dia belajar apa nih? Ah, Alif Lam, Ta'rifi, kemudian Izhar, Ikhfa, Iqlab. Begitu, ini teori semua. Teori. Nah, kemudian ini
Kalau sudah masuk semester 2, masuk ke praktek dia. Ini ada praktek Sofhanya Kam. Bisa jadi dia setelah teori di semester 1 langsung ke praktek. Nah, dia kalau sudah tamat dia tahsinnya, boleh melanjutkan tahfiznya juz 30. Juz 30 dulu. Nah, ini juz 30. Misalnya tarikh tanggal 11 hari Senin. Nah, silabus kita hari itu dari ayat berapa sampai ayat berapa. Nah, biasanya target hafalan kita itu untuk hafalan anak-anak dan ibu-ibu standarnya eh, ya paling 5 baris atau 4 baris. Itu sudah maksimal lah gitu. Cuman ada yang bisa satu halaman, jangan kita eh, tutup-tutupi gitu kan. Biarkan saja dia berkembang gitu. Paling enggak target kita harian itu ya 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Atau rubuk sofha lah. Ya, itu standar minimal kita karena memang kita lingkupnya lingkup orang-orang awam. Nah, seperti itu kita targetkan. Oke, itu tadi mengenai tentang kurikulum tahfiz. Nah, ini ada juga kurikulum tauhid. Pembahasan pertama itu ada arkanul Islam, ada syahadatain, kemudian selanjutnya ada ghoyah, khalqun nas, kemudian ada al-ibadah wa syurutuha. Nah, itu ada pembahasan-pembahasan. Kurikulumnya sudah kita susun. Nanti kalau misalnya asatizah ingin membuka rumah Quran mandiri, nggak apa-apa, boleh kita kasih contekan untuk kurikulumnya. Oke, itu saja kurikulum. Kita ke next selanjutnya. Administrasi pendidikan. Nah, jadi kita punya kurikulum yang jelas, kita punya administrasi kantor yang jelas, dan rumah Quran kita juga sudah dibuka atas izin perangkat desa. Nah, kita menyusun administrasi pendidikan. Nah, itu kalau hariannya kita ada mutabaah absensi harian untuk peserta. Ini untuk mu'alimahnya. Nanti kalau yang peserta itu ada warokoh mutabaah harian peserta. Jadi mereka mencatat target mereka masing-masing gitu. Nah, misalnya dia hari ini setoran tahsin berapa baris, dari ayat berapa sampai ayat berapa, gitu kurang lebih. Nah, ini harian ya. Ini harian dan bisa asatizah rekap itu bisa ya pekanan atau bulanan, bisa direkap absensinya. Nanti kalau misalnya sudah direkap, asatizah bisa men-share-nya hasil pembelajaran peserta itu ke grup masing-masing. Jadi mereka punya motivasi ya, punya motivasi. Jadi motivasi itu tidak hanya sekadar hadiah atau reward. Jadi motivasi itu bisa capaian hasil belajar. Ya, capaian dari target-target yang kita buat. Nah, jadi ini saja administrasi pendidikan itu ada harian, ada bulanan dan tahunan. Tahunan ini Anda buat dia seharusnya per 6 semester. Ya, semesteran namanya. Per semester ada capaian hasil belajarnya. Nanti ya peserta didik itu bakal diuji kayak mana di sekolah gitu per 6 per 6 bulan kita uji mereka pembelajarannya. Nah, jadi perlu catatan asatidzah bahwasannya kan kita ada taklim atfal dan nisa. Kalau di taklim nisa itu kita punya sistem. Kita punya sistem ujian, namun kita tidak terlalu mengketatkan kepada umahat. Karena mereka belajar saja sudah kita bersyukur sekali gitu kan mereka yang mau mengikuti pelajaran. Karena memang ya kalau untuk umahat yang sudah tua-tua itu agak payah dia ikut ujian gitu. Jadi memang kita punya sistem, cuman kita kasih keringanan ke peserta tersebut saja gitu.
tidak perlu kita sampaikan ke semua peserta. Bahwasanya kita kalau untuk Umahat nggak ada evaluasi pendidikannya, nggak ada ujiannya, nggak ada segala macam, nggak ada. Jangan disampaikan. Cuman kita kita ringankan lah khusus untuk ibu tersebut, tidak perlu disampaikan ke semua teman-temannya. Itu tetap kita buat sistemnya. Nah, cuman kalau anak-anak harus kita buat sistem ujiannya. Nah, begitu itu tuh catatan tentang ya administrasi atau evaluasi peserta didik. Oke, ini harian ada dan bulanan juga ada, rekapan absensi bulanan, rekapan warokoh mutabaah bulanan. Kita rekap nanti pesertanya sudah selama 1 bulan ini sudah sampai mana hafalannya. Gitu. Ini ada tahunan. Tahunan tuh bisa ya kalau ujian tadi ujian bisa kita rekap hasil pembelajarannya. Oke, itu saja materinya, sudah 1 jam setengah Anda sampaikan. Ya mungkin kita buka sesi tanya jawab atau sharing lah ya, sharing lah sama asatidzah ini yang punya pengalaman di lapangan langsung. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Wahyu. Masya Allah, barakallahu fikum, wa nafa'allahu bikum ma'lumah wal muslimin. Untuk para asatidzah, silakan para asatidzah yang mau ingin bertanya dan ingin sharing atau problem-problem yang ditemukan selama di lapangan, silahkan para asatidzah. Dan mungkin Ustaz Wahyu, ada permintaan nih dari beberapa dai Ustaz untuk slide-nya mungkin di-share ke kita. Udah gitu Ustaz, untuk ini, untuk contoh-contoh kurikulumnya, absensinya, apa semuanya, Sat? Boleh nggak, Sat? Dibagikan Google Drive-nya, Sat? Maksudnya, mungkin kan Ustad bisa alokasikan ke sebuah link, di mana link itu memang bisa kita akses kapan saja kita mau gitu. Dan bukan termasuk link kerja Ustad gitu. Bisa, Sat ya? Bisa insya Allah nanti anak buat khusus kan supaya yang link-link tadi itu link-link kerja teman-teman kan tidak terombak-ombak kan. Oke, siap. Nanti, boleh nanti kita kirim. Izin bertanya Ustadz Wahyu. Tafadhol Ustadz Randy. Ana mau tanya nih mengenai pembelajaran Al-Quran. Jadi di rumah Al-Quran itu yang di bawah yayasan, untuk yang pesertanya ini dari dasar sekali belum tahu sama sekali huruf hijaiyah, mereka kan pakai Iqra itu. Nah, Hmm. itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka selesai Iqra itu? Kemudian, apakah setelah mereka selesai itu bacaannya memang betul-betul benar, bagus, sesuai kaidah tajwid, atau masih terbata-bata juga dia Ustadz Wahyu? Oke Ustadz, jazakallah khairan. Langsung aja jawab ya. Nah jadi kalau misalnya untuk metode Iqra itu kami sampai sekarang itu 3 tahun. 3 tahun untuk anak-anak mereka selesai Iqra. Cuman ini kita sedang mau mengevaluasi kurikulum tersebut. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi, kita lagi mengikuti pelatihan tentang taklim huruful hijaiyah untuk anak-anak, dan itu estimasinya 3 bulan saja sih sebenarnya. Pakai kitab Fathur Rahman dari Muassasah Nurul Bayan, itu 3 bulan insya Allah peserta didik sudah bisa mengeja, mengeja ya. Jadi kan dia bertahap tuh, nanti dia setelah mengenal hurufnya, dia mulai mengeja satu-satu satu-satu, gitu. Jadi dalam dalam kurikulumnya, dalam teknis pengajarannya itu, masya Allah, yang sudah kami ikutin itu 4 pelatihan sekarang, masih ada masih ada 8 lagi sih, 8 lagi pelatihan yang mau kami tuntaskan. Jadi eh, dalam pembelajaran huruf hijaiyah itu ada mengeja satu huruf satu huruf satu huruf, kemudian mereka menggabungkan, dan insya Allah nanti setelah 3 bulan mereka bisa membaca Al-Quran. Mereka sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan sudah bisa membaca. Nah, 3 bulan. Cuman kalau kita kan sekarang masih pakai Iqra, itu estimasinya sekitar 3 tahun atau 2 tahun gitu.
untuk peserta didik. Itu pakai Begitu metode yang baru ini selama 3 bulan mereka bisa baca Quran sesuai kaidah tajwid gitu Ustaz Wahyu. sesuai, insya Allah. Kalau gurunya nggak Mantap. salah-salah. Bagus juga kayaknya itu metode itu. Kalau Ya, misalnya memang bagus nanti kita share insya Allah kalau misalnya di rumah Quran kita sudah matang, insya Allah kita lagi banyak mengambil ini nih pelatihan untuk ta'lim huruful hijaiyah. Gitu, Ustaz Randy. Ustaz Wahyu. Ustaz, gimana Ustaz kalau kita menghadapi wali murid Ustaz yang mana maunya banyak kali Ustaz gitu kan. Misal dia macam dengar-dengar kan 3 bulan nih udah bisa baca Quran. Tapi nyatanya tempat kita itu udah 3 tahun belum bisa. Atau bisa tercapai 3 tahun lah macam dari program yayasan kan. Nah, itu kan udah jauh kali. Nah, jadi kayak mana tuh ngadepi nyinyir-nyinyir mak-mak yang kayak gitu tuh Ustaz? Itu Nanti gampang sebenarnya, Ustaz. diminyin gitu Ustaz. Nah, jadi memang kita kalau punya sistem, misalnya eh, kita kan tadi pakai Iqra tuh kan 3 tahun gitu kan. Nah, ya di awal itu kita jelaskan mana sistem yang mau kita gunakan gitu kan. Apakah yang sistem Iqra tadi 3 tahun peserta didik baru bisa baca, atau kita pakai Nurul Bayan tadi yang selama 3 bulan. Nah, itu disampaikan di awal sama orang tuanya supaya tidak ada terjadi miskomunikasi sama orang tuanya. Jadi ya kita sesuai on track gitu, kita sesuai target sekian gitu. Ya adapun sesuai sistem yang kita buat, misalnya 3 tahun, ada peserta yang selesai itu di 2 tahun, ada ya itu kan menjadi injas kita kan. Buktinya ada yang bisa sampai 2 tahun atau setahun sudah selesai dia gitu kan. Gitu kira-kira Ustaz. Jadi disampaikan saja sistem yang kita punya, apakah kita punya 3 tahun atau 3 bulan itu disampaikan di awal sama orang tua supaya tidak terjadi komplain. Dan kita buktikan dengan injas peserta yang kita punya. Nah, ini ada peserta yang selesai gitu. Sebelum target ada yang selesai dengan target. Nah, kalau misalnya anak ibu tidak sesuai dengan target berarti ada masalah dengan anak ibu gitu kan. Dalam IQ-nya kan itu variasi lah. Gitu. Jadi ya menanggapin orang tuh mungkin Ustadz lebih paham lah kan, sering menyampaikan ini kan tentang komunikasi Eh, sama orang tua gitu. Ustaz, pasti kita bilang gitu. Berarti ini anak ibu nih yang bermasalah. Nah, kalau dibalikkan lagi, Ustaz, gini. Ah, nanti anak saya yang nggak belajar di sini. Atau anak saya yang nggak diperduliin. Nah, itu gimana coba? Gini deh saat dia sebelum Ustadz menyampaikan kekurangan anak ibu itu, Ustadz sampaikan dulu injas-injas yang sudah kita capai gitu, sistem yang kita punya. Nah, ini rata-rata teman-teman itu sudah mencapai target, gitu kan? Rata-rata pegawainya sudah mencapai pegawai. Rata-rata pesertanya sudah mencapai target. Ada yang sebelum, ada yang pas-pasan. Nah, itu kan bisa kita kalkulasikan gitu. Di antara banyak peserta itu ternyata cuma anak ibu tersebut yang tidak mencapai target. Nah, berarti kan memang ada masalah dengan anak ibu tersebut gitu. Ya artinya Ustaz tetap mengkomunikasikan dengan baik sama sama orang tua tersebut. Ya tidak mengapa Bu. Ya Ustaz bisa juga menyampaikan inilah kemampuan anak tersebut lah. Bahwasanya anak ibu ini kemampuannya begini 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 begini. Sampaikan aja ke orang tuanya. Jadi solusinya Bu, ya jadi dia butuh belajar lebih banyak waktu, lebih panjang waktu untuk belajar gitu. Karena memang kapasitasnya sekian gitu. Ya nyinyiran itu pasti ada lah Ustaz. Mau di mana kita hidup kan pasti ada nyinyiran dari manapun gitu. Meskipun sekolah kita bintang 5 pasti ada aja yang nyinyir gitu. Cuman kita menyikapinya kalau kita punya 15 peserta, namun cuman 3 orang
peserta yang tidak lulus, yaitu wajar sih. Yang salah itu bukan dari sistem kita, memang mungkin dari personalnya. Cuman kalau kita punya 15 peserta, namun yang injasnya itu cuman 3 orang atau 5 orang yang berhasil gitu, ya berarti kita harus evaluasi sistem kita. Nah, gitu aja kira-kira gambarannya, Sat. Para satidah doa yang lainnya yang ingin bertanya silahkan. Nah, Sat. Fadol. Ferry, Baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat. Jadi kan gini, Sat. Ini kan di tempat Da'iyah ini, Sat, ada bangun rumah Quran, Sat. Perdana nih. Jadi anak disuruh kelola. Jadi kan, Sat, itu kurang lebih muridnya hitung 20, Sat. Ada yang Al-Quran itu ada 5 atau 6 atau 7 gitu, 7. Lainnya Iqra, Sat. Jadi, Sat, yang anak permasalahkan kemarin kan, anak ngomong sama jemaah sana. Jadi kan mereka punya punya target bahwasannya agar visi misinya itu mereka tuh bisa ngapal Al-Qur'an, Sat. Jadi kan pas anak ngajar, Sat. Jadi sebagian ada yang Al-Qur'an tuh yang emang dia belum cocok ke tahap tahfiz, Sat. Jadi anak bilang sama bapak-bapak itu kan buat perbagusi tahsinnya dulu sama tajwidnya. Cuma, Sat, jadi mereka bilang tuh itu dibelakangkan aja, Sat. Yang penting udah ada hafalan. Jadi, Sat, Ana ikuti mau masyarakat sana, Sat. Jadi kira-kira menurut antum gimana, Sat? Baru pun Ana udah ngajar ini kurang gimana ya? Karena campur Iqra sama Al-Quran jadi kurang Fokus. gitu. Iya, Sat, kurang fokus kan. Baru pun jam apanya itu dia karena Ana buat ada nulis juga tuh anak buat tiap hari ada, Sat, biar ngalihkan yang Iqra ini untuk mereka tuh nggak banyak bising gitu. Jadi tadi yang Anda tanya tadi yang pertama yang dia Al-Qur'annya nih bacaannya emang belum bisa untuk tahap tahfiz, cuma emang diharuskan buat ngapal. Jadi Anda ikuti aja, Sat. Jadi kira-kira enggak masukan dari antum, Sat. Soalnya ini perdana juga, Sat. Anak kelola, Sat. Antum ngelola ngikutin yang punya rumah Quran atau ngikutin kemauan pesertanya? Jemaah sana, Sat, masyarakat sana. Jadi pengen mereka itu udah ada hafalan gitu. Punya rumah Quran tuh. Berarti gini, Ustaz. Mereka itu kurang teredukasi mengenai aulawiyat, gitu kan. Jadi tetap Ustaz sampaikan bahwasannya sampaikanlah bahwasannya pentingnya itu tahsin terlebih dahulu baru menghafal gitu. Jadi Kemarin kalau memang itu maksudnya kemarin udah Anda sampaikan kan. Cuma makanya model talaki, saat katanya. Nanti orang tuh ngapal, antum ya buat model talaki lah hafalannya. Nanti yang salah itu walaupun nanti ada satu ayat tuh 3 hari itu nggak Anda pindah-pindahkan tuh sampai benar-benar hafal panjang pendeknya itu. Cuma kalau emang Anda tengok, Sat, kalau dia buat model tas ini emang agak lata, emang agak sulit dia, Sat. ini Itu pun yang punya sistem siapa kira-kira, Ustaz? Jadi, Sat, ada masyarakat sana tuh yang salafi emang mereka jamaah sendiri, Sat, inisiatif jamaah sendiri sana. Gitu dia, Sat. Oh, berarti sistemnya mereka sudah buat gitu, cuman Ustaz disuruh ngelola gitu. Bener, baru pun nanti mereka cuma ngasih gambaran ini gambaran cuma singkatnya aja, nanti aneh yang ngapain juga. Paling, Sat, yang mau ngehafal situ cuma dari 7 orang yang ngapal tuh anak buat 3 orang, Sat. Yang 4-nya ini anak suruh buat tajwid aja, Sat, gitu. Baru pun kemauan orang tuanya juga mau anaknya gak usah kasih hafalan karena banyak pelajaran sekolah, Sat. Jadi buat perbagusi bacaan aja. Jadi cuma yang Anda tekankan tuh ada 3-4 orang kalau nggak salah tuh. Cuma yang 1 orang nih, Sat, emang kemarin anak agak kekeh kan. Anak bilang kalau bisa gak usah difokuskan ke tajwid aja, cuma emang katanya ke hafalan, ya udahlah, nah ikutilah, Sat. Coba itulah agak lola jadinya agak lama. Baru yang ke Iqra nih juga, Sat. Iqra gimana, Sat? Kalau Iqranya, Sat,
Ana buat model talaki juga saat baca surah An-Naba gitu. Baru emang ada tuh mereka tuh kayak macam payah kali ditangkapnya kadang. Jadi agak gemes juga saat nengoknya saat kok nggak tamat-tamat ini satu huruf ini aja. Jadi saat kira ada Ini nggak masukan saat gitu. pesertanya anak-anak atau dari Anak-anak range Sat. umur berapa? Rata-rata Anak-anak. SD. Naam. Oke, gitu Sat. Jadi memang kunci untuk pendidikan anak-anak itu memang harus kesabaran itu besar kali Sat. Besar kali, makanya banyak yang TK-TK itu gurunya perempuan kan. Karena memang perempuan tuh dengan kelembutan atau dengan kesabaran gitu kan. Hmm. Tapi itu apa sih? Hal yang mendasar sih. Tinggal lagi kita yang harus menyesuaikan gitu dengan keadaan anak-anak. Kemudian yang kedua, Ustaz, sebenarnya yang Ustaz lakukan itu sudah benar gitu. Jadi, Ana sarankan fokus Ustaz itu kepada peserta yang memfokuskan kepada tajwid, yang Hmm. mereka mau mendasar di tajwid. Itu Ustadz kasih juhud besar dan perhatian besar kepada mereka daripada yang tadi yang penting hafal aja gitu. Oh, naam. Kan tadi yang pengen ngafal aja kan cuma satu orang gitu kan. Jadi kalau memang misalnya sudah Ustadz sampaikan bahwasanya pentingnya tajwid atau segala macam daripada hafalan, itu sudah cukup Ana rasa, tinggal Ustadz buktikan dari 3 peserta tadi yang mereka memfokuskan kepada tajwid. Nah, kadang ya namanya manusia ada ininya ya kan, ada apa namanya bebal-bebalnya kan. Jadi ya kita tidak cukup dengan penyampaian, kita bisa dengan membuktikan gitu bahwasanya lebih bagus dia bacaannya, hafal hafalan dia bagus dan bacanya dia sudah benar gitu. Itu nggak masalah, yang penting kita sudah sampaikan, tinggal kita tunjukkan buktinya dari yang kita ajari tadi dari peserta yang mereka memfokuskan kepada tajwid gitu, nggak usah hafalan. Nah itu saran Ana, ya jadi fokuskan kepada mereka yang memperbaiki bacaan. Adapun yang menghafal dia tidak usah terlalu juhud lah antum. Ya maksudnya sekadarnya aja. Oh, naam Ustaz. Itu kurang lebih Ustaz. Syukran Ustaz. Oke Ustaz. Ada lagi kira-kira Ustaz ya? Izin Nah kalau bertanya, misal tadi ini ya mungkin ada yang kurang mungkin dari Ustaz. Tadi Ustaz Ferry yang nanya. Ustaz, silakan Ustaz Nurdiantoro. Jadi Ustaz Wahyu, link ini kita share ke grup Robitoh Duat Muta'awanin. Jadi ada beberapa asatidzah kita di luar dai yang bergabung. Silakan Ustaz Nurdiantoro, fadol. Jadi mau bertanya. Sebentar Ustaz, mungkin ada yang kurang tadi dari Ustaz Ferry. Karena kan tadi pesertanya ada yang 7 orang, 20 pesertanya, ada yang 7 orang tahfiz, ada yang sisanya itu tahsin ya atau ikro. Nah, jadi supaya tidak bingung atau buyar Ustadz mengajarnya, bisa di manage waktunya yang tahfiz di fatroh siang atau pagi atau sore, yang di ikro fatroh ini gitu. Nah, supaya tidak bingung. Itu Ustadz yang melihat keadaan Ustadz lah. Itu menyesuaikan aja gitu. 6 Ustaz. Oke. Lanjut Ustadz. izin bertanya Ustaz. Oke Ustadz, Masya Allah Ustadz Nurdiantoro nih. Pertama agak terlambat Ustaz, afwan Ustaz karena dapat linknya agak lambatan. Tapi alhamdulillah bisa bergabung Ustaz. Nah, Ustadz. Ana sudah beberapa kali menanyakan ke pihak Yayasan Darissalah. Bahkan ketika Ustadz Taufik meresmikan masjid di Riau, beliau pernah menawarkan ke Ana kalau ada di Riau mungkin bisa dijadikan tempat kerjasama untuk rumah Quran, kata beliau bisa gitu kan. Jadi mungkin Ana ingin menanyakan kembali perihal ini Ustaz ke Ustaz kan sebagai bagian dakwah di yayasan. Untuk rumah Quran apakah sudah bisa dijadikan kerjasama di daerah Riau Ustaz? Untuk saat ini Ustadz, regulasinya belum kita susun karena kita masih sekitaran yang yayasan Ustadz. Masih sekitaran yayasan karena kita melihat
beberapa kendala, Ustaz. Kendala yang pertama itu kita memonitoringnya jauh, gitu kan. Nah, kemudian kendala yang kedua, eh, kita mau buat yayasan khusus untuk rumah Quran ini, jadi kita supaya lebih gampang juga bergerak, gitu kan. Maksudnya berdiri sendiri rumah Quran ini, tapi itu sudah menjadi catatan kami, Ustaz. Insya Allah sudah menjadi catatan kami. Kita susun dulu regulasinya, apa saja kendala-kendalanya dan apa saja solusi-solusinya, supaya sistem itu ada dan memudahkan kita semua gitu, Ustaz. Begitu kurang lebih, Ustaz. Oke, Ustaz. Kemudian Sat, kalau mungkin menunggu apa namanya regulasi ada ini kan belum tahu nih Sat kapan terwujudnya gitu kan. Karena mungkin masih Benar. fokus di lingkungan Yayasan Risalah yang terdekat gitu kan Sat. Benar, Ustaz. Kalau seandainya kita dari alumni lah dan anak juga sekarang sebenarnya posisinya itu di Masjid Arisalah juga gitu kan. Kalau seandainya hanya sebatas kerjasama, Ustaz. Artinya mungkin kita mengadopsi program-program yang sudah ada, seperti kurikulum, kemudian juga mukorornya, kemudian perihal pengaturan administrasi. Mungkin itu kita apa namanya kita tiru bagaimana kira-kira bisa ataukah enggak. Tapi Bisa, Ustaz. secara pengelolaan mungkin kami terpisah ya mungkin mandiri aja maksudnya karena kan kalau dikelola langsung oleh Yayasan Arisalah mungkin kan jarak jauh dan belum ada regulasi ke situ gitu, Sat. Bisa nggak kira-kira, Iya, Sat? betul. Bisa, Ustaz, bisa. Jadi memang tujuan pelatihan kita ini kan untuk para dai yang ingin membuka rumah Quran mandiri atau sudah punya, atau eh, mereka ingin mengembangkan dakwahnya melalui rumah Quran, itu bisa. Makanya kita buka pelatihan ini supaya kita sharing juga gitu. Supaya kita sharing, berbagi faedah atau bisa contek-contekan gitu kan. Ya enggak apa-apa. Itu memang tujuan pelatihan kita juga ini, membuka, yang pertama membuka silaturahmi juga, kita membuka inilah eh, jalan kebaikan lah, gitu Ustaz, kurang lebih. Nggak apa-apa dicontek, memang sudah ada kita bicarakan tadi sama Ustaz Miswal gitu gitu Ustaz. Cuman Ana tekankan kalau misalnya kerjasama dalam hal mengeluarkan biaya, kita belum ada Ustaz. Nah, karena kalau mengeluarkan biaya kita kan butuh ini ya, butuh ACC dengan atasan dan segala macam. Dan itu pun memang biasanya biayanya tidak ada. Yang ada itu biaya pembukaan rumah Quran yang di bawah naungan yayasan sampai saat ini. Kalau ada pun administrasi, kurikulum, hal-hal yang mengenai tentang file-file segala macam, ya kita maftu insya Allah. Tapi Sat, untuk lanjutannya kira-kira prosedurnya kemana, Sat? Kalau kita ingin kerjasama perihal program tadi, Sat. Nah, itu nanti bisa disampaikan sama Ustaz Miswal kira-kira, Ustaz. Oke, Sat. Siap, Sat. Barakallahu fikum, Sat. Oke, barakallah. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz Nurdiantoro, Masya Allah. Untuk dai-dai yang lain, silahkan. Silakan para asatidzah yang ingin bertanya lagi atau hal-hal yang mau ditanyakan, mari. Ustaz Zulham mungkin ada tambahan lagi, Ustaz. Unek-uneknya. Kayaknya Ustaz Zulham dari tadi dia mengarah ke unek-unek dia. Masya Allah. Nanti aja kita ngopi-ngopi sekalian. Ya, antum datang ke yayasan ya, ngopi-ngopi di kantor Ustaz Wahyu, Insya Allah kopi jahis. Itu terhitung ziarah tuh kan? Iya, terhitung ziarah, kilometer masukkan ke apa ke takdir rantum lah, nggak apa-apa. Siap ketua. Tapi para setidak nanti Insya Allah untuk materi slide ini kita kirim ke grup dan nanti Insya Allah untuk link-link Google Drive-nya nanti mau disiapkan oleh Ustadz Wahyu dalam artian kurikulum di dalamnya, contoh absensi di dalamnya, begitu juga prosedur dan lain-lainnya di dalamnya, yang dimana tujuannya itu untuk studi tiru asatidah. Jadi antum bisa akses kapan saja
Sehingga antum bisa kopas dan antum rubah sesuai dengan kondisional antum di lapangan. Yang target kita para asatidah, goals kita untuk ya untuk dakwah melalui rumah Quran ini dioptimalisasi lah, dimaksimalkan gitu para asatidah. Untuk para asatidah yang punya TPA itu tetap berjalan. Itu antum yang turun tangan. Adapun untuk rumah Quran ini ya kita garap lagi, kita kembangkan lagi insya Allah. Ustadz Hasan, Ustadz, antum yang ngambil dokumentasi Ustadz ya. Silakan para asatidah, mungkin kameranya dibuka sebentar untuk dokumentasi kita. Perlihatkan wajah-wajah antum yang Masya Allah bersinar. Sebagaimana antum pencerah umat, wajah antum pun ya ya berpancar pencerahan kan gitu. Silahkan, Ya, silahkan diaktifkan semua. terutama Ustaz Rizwan, Masya Allah, doa Videonya misali. diaktifkan ya. Kapan lagi Ustaz? Walimah Ustaz? Insya Allah ada waktunya nanti. Ada waktunya ya. Insya Allah Indonesia. Ya, Sarwan. Masya Allah Ustaz Nadengan, Ustaz Abu Jihad. Mudah kali Ustaz ya kan. Baik, semua diaktifkan dulu Ustaz Miswal videonya. Ustaz Ardiansa, silakan Ustaz Ardiansa. Ustaz Putra Sean. Ustaz pengguna Zoom ini apa nih, siapa nih kira-kira? Ustaz Masri, Ustaz Yoga, Ustaz Imam, Ustaz Imam, Ustaz Rahmat Raja. Silakan dibuka kameranya, ayo. Ustaz Imam, Ustaz Masri, Ustaz Yoga, pengguna Zoom. Pengguna Zoom Aswandi Ustaz. Oh, Aswandi. Baik, jazakallah khair Ustaz Rifan. Ustaz Mulyadi. Fire belum aktif ini. Nah, Ustaz Masri, ya Masya Allah, gitulah, ganteng kan. Nah, ada Ustaz Trijal, ini Ustaz Mustahid, Ustaz Khairon, Masya Allah. Ya sarallah Ustaz Mustahid. Jahadallah wa barakallahu fikum fi juhudikum. Gimana Ustaz Hasan? Sudah cukup kira-kira biar kita mulai? Belum aktif semua itu. Ardiansa, Putra Asrian, Iwan, Ustaz Supriyadi, pengguna Zoom, Imam Maulid, tidur tuh saat Yoga Dwi Patra, Rahmat Raja. Rahmat Raja tidur itu. Baik, lembaran pertama sudah semua. Kita silahkan dihitung Ustaz Miswal. Oke, Ustaz. 1, senyum, buka mulut ya, Pak. Nampakkan 2, gigi. 3. Tahan sebelumnya. Oke. Sama di pakai lobe. Malim, Ustaz Malim. Oke, selesai. Lembaran kedua, ayo. Siap-siap para asatidzah. 1, 2, 3. Baik. Berapa lembar Ustaz? Udah, 2 aja. Oh, 2 aja. Kirain sampai 10 lembar. Kayak khutbah Jumat. Itu merah dulu lembaran tuh. 4 aja Ustaz, bersempurna. 4 ya, 4. Iyalah. Semoga Allah mudahkan Ustaz Rizwan. Da'i misali. Masya Allah. Oke, para asatidzah. Untuk Ustaz Wahyu, ada kira-kira Ustaz terakhir tambahan Ustaz yang mau disampaikan Ustaz sebelum kita tutup? Bagaimana nih Ustaz Wahyu, udah keluar? Belum. Oke. Untuk closing statementnya para asatidzah, ya seperti yang asatidzah selalu sampaikan kepada para jamaah, jangan lupa ikhlaskan niat. Li'annal ikhlas yasna'ul ajaib. Ya. Yasna'ul ajaib.
Ya, sebagaimana juga yang disampaikan kepada pembina kita, Syekh Khalid sering menyampaikan keikhlasan. Kita nggak tahu juga rezeki kita datang dari arah yang tidak disangka. Kalau kita in tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ya, itu mungkin sebagai closing statement-nya para asatizah. Ya, karena kita manusia makhluk yang transaksional, jadi kita transaksilah sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah rugi ya. Itu saja mungkin closing statement dari Ana, Ustaz Miswal. Mungkin kalau sharing-sharing selanjutnya mungkin bisa di grup WhatsApp. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Wahyu. Semoga bermanfaat apa yang antum sampaikan dan semoga Allah mudahkan bagi para asatidzah sekalian, para duat untuk mengeksekusi di lapangan dan ini sebagai proyek akhirat kita, amal jariah kita para asatidzah doa. Tetap semangat. Barakallahu fi juhudikum wa nasallahu taisir wal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, kita sudahi para asatidzah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.